Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur saat ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya. Kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya. Di dalam penyembahanku, kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku, kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan
Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran Tuhan di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-5, kita akan membaca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa mengerti bahwa saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Perhatikan itu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kita bukan dari dunia ini, saudaraku. Sebab kalau kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita tahu benar, kita bukan dari dunia ini. Di mana Allah Bapa di sorga berada, disitulah tempat kita yang sesungguhnya. Dari situlah kita berasal. Jadi kita harus perhatikan itu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu di dalam hari-hari hidup kita, kalau kita tahu kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, seharusnya kita memperhatikan seluruh keberadaan hidup kita. Supaya waktu hidup kita di dunia ini kita hanya mempergunakan itu untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, lalu kita hidup melakukannya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tidak belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Sebab orang yang akan diterima oleh Allah Bapa di dalam kerajaan sorga hanyalah orang-orang yang hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan supaya kita bisa menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi setiap hari ketika kita hidup, kita ada di tengah-tengah kejahatan dunia. Tetapi kita tidak boleh ikut tenggelam di dalam kejahatan dunia itu. Karena kita tidak hidup sebagai anak-anak dunia, tetapi kita hidup sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, anak-anak kerajaan sorga. Hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga itu hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Sekalipun saat ini kita masih ada di dunia ini, tetapi cara hidup kita, gaya hidup kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan. Kita tidak boleh hidup sebagai anak-anak dunia yang tidak mengenal Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus terus berjuang untuk mengalami perubahan dari hari lepas hari. Tentu untuk berubah dari hari lepas hari, kita harus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kita hidup melakukan semuanya itu, sampai pada akhirnya kita bisa mencapai kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus sadar bahwa perjuangan kita yang sesungguhnya itu bukan supaya kita bisa mencapai apa yang merupakan keinginan-keinginan diri kita, lalu kita bisa menikmati dunia ini. Karena kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi perjuangan kita yang sesungguhnya itu adalah kita harus berjuang untuk semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya di akhir dari ujung kehidupan kita, hidup kita boleh ditemukan sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan sorga, diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga, hidup sebagai ahli waris kerajaan sorga. Oleh sebab itu saat ini kita harus benar-benar menyadari bahwa kita bukan dari dunia ini, ya. Dan itu dibuktikan dengan perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus mengatakan akan hal itu kepada Allah Bapa di sorga. Kita lihat Yohanes 17, lalu kita baca mulai ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Perhatikan itu saudaraku. Dari doa yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini semakin jelas bagi kita, di mana kita harus menyadari kita bukan dari dunia ini. Kita ada di dunia ini hanya sementara. Bahkan firman Tuhan katakan masa hidup kita hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80, tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, persoalannya adalah tidak semua orang bisa mencapai masa hidup sampai dengan 70 atau 80 tahun. Oleh sebab itu, hari-hari hidup kita saat ini kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita. Nah, kalau waktu Tuhan sudah tiba atas kehidupan kita, kita harus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika kita tidak berkenan di hadapan Bapa, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Jadi saat ini kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia ini, tetapi kita harus mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada kerajaan Bapa di sorga. Karena kita tahu ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita akan pulang ke sorga. Di tempat di mana yang mulia Tuhan Yesus Kristus berada, disitulah kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita mau berubah dan terus berubah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa kami harus benar-benar mengarahkan fokus hidup kami
hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Di sepanjang sisa umur hidup kami, ketika kami masih hidup di dunia ini, perjuangan kami adalah bagaimana kami harus berubah dari hari lepas hari, supaya semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami percaya ketika kami mau berjuang untuk berubah dari hari lepas hari, maka Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, membimbing kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kami hidup, apapun yang kami lakukan itu adalah kebenaran yang Bapa kehendaki. Kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa di sorga, dan kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.